Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Faras. Saya di sini ingin menjelaskan eh, tugas studi kasus analisis visualisasi data. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu eh, penggunaan import library, yang mana saya menggunakan Pandas, Matplotlib, dan Seaborn. Pandas saya gunakan untuk mengelola data dan saya visualisasikan dan saya gunakan sebagai PD, dan selanjutnya Matplotlib saya gunakan sebagai PLT untuk memvisualisasikan data. Kemudian ada Seaborn sebagai SNS juga saya gunakan untuk memvisualisasikan data. Kemudian di sini kita akan mengimport dataset dengan menggunakan fungsi files, yang mana di sini kita akan mengupload dataset tersebut dari komputer kita eh, ke dalam Colab dengan menggunakan fungsi files untuk menguploadnya. Kemudian untuk membaca file tersebut dan menjadikannya data frame, kita di sini menggunakan eh, DF dalam bentuk pandas untuk membaca file CSV yang akan saya gunakan dalam studi kasus kali ini. Dan kemudian saya gunakan eh, df.head untuk menampilkan 10 data teratas dari dataset yang saya gunakan. Baiklah, selanjutnya yaitu penggunaan df.shape, yang mana df.shape ini adalah untuk melihat jumlah baris dan jumlah kolom yang ada pada dataset yang kita gunakan. Eh, Dapat kita simpulkan jumlah baris yang ada pada dataset ini adalah sejumlah 200 baris dan jumlah kolomnya itu ada 5 kolom. Kemudian penggunaan df.isna.sum, yang mana ini digunakan untuk mengecek NA. NA ini adalah nilai kosong yang ada pada dataset yang kita gunakan. Di sini dapat kita lihat tertera eh, semuanya tertera angka 0, yang berarti tidak ada lagi eh, nilai kosong pada setiap dataset yang akan kita gunakan ini. Berarti data ini sudah dapat kita gunakan untuk divisualisasikan. Selanjutnya itu visualisasi yang pertama, saya di sini menggunakan heatmap. Untuk memvisualisasikan heatmap ini, yang pertama saya membuat figur, yaitu dengan plt.figur, dan kemudian membuat heatmap menggunakan seaborn dengan sns.heatmap df.core, yang dimana di sini digunakan untuk memanggil data yang digunakan pada dataset. Kemudian not true di sini digunakan untuk eh, memvisualisasikan hubungan antar kolom yang ada pada dataset. Baiklah, di sini dapat kita lihat ada banyak warna yang eh, tertera di sini, dan semakin tinggi atau semakin cerah warnanya, maka itu dapat didefinisikan memiliki nilai yang lebih tinggi. Dan apabila semakin redup atau semakin gelap warnanya, mendefinisikan bahwa nilainya juga menjadi semakin rendah. Di sini dapat kita lihat hubungan antar kolom. Kita dapat ambil contoh ID pelanggan dan pendapatan tahunan ribuan US dollar. Di sini eh, mendapat nilai 0,98. Di sini menunjukkan bahwa ini adalah merupakan angka atau nilai yang cukup tinggi untuk hubungan korelasi antar kedua kolom tersebut. Kita juga dapat mengambil contoh pada pengeluaran USD dan korelasinya dengan ID pelanggan adalah 0,014, di mana nilai korelasi ini terbilang cukup rendah dikarenakan eh, berada pada tingkatan warna yang lebih gelap dan juga dinilai yang eh, terbilang rendah, yaitu di 0,014. Di kolom-kolom ini juga dapat kita lihat terdapat sisi positif dan sisi negatif. Eh, Pada kolom-kolom yang memiliki nilai positif ini memiliki korelasi eh, antar dua kolom yang saling berkaitan. Contohnya ID pelanggan dan pendapatan tahunan ribuan US dollar tadi. Di sini dapat didefinisikan apabila terjadi peningkatan pada ID pelanggan,
maka juga terjadi peningkatan pada pendapatan tahunan ribuan US dollar. Nah, begitupun apabila pada sisi negatif tersebut eh, menggambarkan korelasi yang eh, berbanding terbalik. Contohnya di sini pada kolom usia dan ID pelanggan. Apabila salah satunya meningkat, maka juga terdapat eh, penurunan di salah satu kolomnya. Lalu visualisasi selanjutnya yaitu menggunakan pie chart, yang dimana di sini kita menggunakan fungsi group by untuk mengelompokkan data-data yang akan kita gunakan dan lalu menghitungnya menggunakan dot count. Kemudian untuk membuat pie chart-nya kita menggunakan plt.py eh, dan menggunakan df gender. Kemudian labels kita ambil dari df gender.index dan kemudian untuk menentukan judul diagramnya kita menggunakan plt.title untuk memberikan judul pada bagian atas di sini. Lalu memasukkan kode plt.show untuk menampilkan diagram tersebut. Visualisasi selanjutnya yaitu saya menggunakan histogram dan di sini saya menggunakan eh, pendapatan tahunan ribuan USD dari dataset yang telah kita siapkan sebelumnya dan mengelompokkannya berdasarkan gender dan selanjutnya diberi label laki-laki dan wanita. Kemudian memberikan judul diagram dengan plt.title untuk memberikan judul pada diagram di atas ini dan kemudian menampilkan legend, yaitu legend di sini adalah untuk memberikan warna di sini yang akan membedakan yang mana laki-laki dan yang mana wanita dengan kode plt.legend dan kemudian plt show untuk menampilkan histogram berikut. Dan selanjutnya saya menggunakan line plot. Yang pertama saya mengelompokkan data berdasarkan usia dan menghitung rata-rata pengeluaran untuk setiap kelompok usia dengan menggunakan group by dan kemudian membuat line plot dengan plt.plot dan untuk x-nya saya menggunakan indeks dari df usia dan untuk y-nya saya menggunakan values dari df usia. Dan kemudian memberikan judul menggunakan plt.title dan terakhir menampilkan diagram menggunakan kode plt.show. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan melalui penjelasan singkat saya ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.